Lestari, mahasiswa apoteker Institut Sains Teknologi Nasional Jakarta, dengan nomor induk mahasiswa 223444124. Di sini saya dan anggota kelompok 7 Farmasi Komunitas akan menjelaskan informasi seputar sediaan suppositoria. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota kami. Yang pertama ada Rohmatun Inayah, Tara Utami, Trasi Melisa, Tripuji Lestari, dan Widya Anggraini. Itulah nama-nama anggota kelompok kami yang akan menjelaskan seputar sediaan suppositoria. Yuk simak videonya. Hai, saya Turangan Tracy. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan jenis-jenis suppositoria. Suppositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, dan uretra. Umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Jenis-jenis suppositoria ada 3. Yang pertama, suppositoria rektal. Memiliki sekitar 1 inci dan memiliki ujung bulat atau berbentuk peluru. Penggunaan melalui rektal atau anus biasanya digunakan untuk alergi, ansietas, konstipasi, demam, wasir, mual muntah, nyeri, dan gangguan kesehatan mental. Yang kedua, suppositoria vagina. Berbentuk oval seperti telur dan digunakan lewat vagina. Biasanya digunakan untuk infeksi bakteri atau jamur dan untuk persalinan. Yang ketiga, suppositoria uretra. Berbentuk ramping seperti pensil, biasanya digunakan untuk masalah gangguan saluran urin dan gangguan ereksi pada pria. Hai, saya Rohmatun Inayah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan penggunaan suppositoria. Berikut tujuannya. Untuk yang pertama, tujuan lokal. Seperti pada pengobatan laser atau hemoroid dan penyakit infeksi lainnya, suppositoria juga dapat digunakan untuk tujuan sistemik karena dapat diserap oleh membran mukosa dan rektum. Hal ini dilakukan terutama bila penggunaan obat peroral tidak memungkinkan, seperti pada pasien yang mudah mual, muntah, atau pingsan. Untuk tujuan yang kedua, memperoleh kerja awal yang lebih cepat. Kerja awal yang akan lebih cepat karena obat diserap oleh mukosa rektal dan langsung masuk ke dalam sirkulasi pembuluh darah. Dan untuk tujuan yang ketiga, untuk menghindari kerusakan obat oleh enzim di dalam saluran gastrointestinal dalam perubahan obat secara biokimia di dalam hati. Selanjutnya, saya Widya Anggraini akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari suppositoria. Kelebihan dari suppositoria ada beberapa macam. Yang pertama, dapat menghindari terjadinya iritasi obat pada lambung. Yang kedua, dapat menghindari kerusakan obat oleh enzim pencernaan. Yang ketiga, obat dapat masuk langsung dalam saluran darah dan berakibat obat dapat memiliki efek lebih cepat daripada penggunaan obat peroral, baik bagi pasien yang mudah muntah atau tidak sadar. 4. Digunakan pada pasien yang sulit untuk menelan. Yang kelima, menghindari kerusakan dalam sirkulasi portal. Kekurangan dari suppositoria ada beberapa macam. Yang pertama, tidak nyaman ketika digunakan. Yang kedua, absorpsi obat seringkali tidak teratur. Yang ketiga, daerah absorpsinya lebih kecil. Keempat, pemakaian kurang praktis. Dan kelima, tidak dapat digunakan untuk zat-zat yang rusak oleh pH di rektum. Halo, saya Tara Utami Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan suppositoria rektal. Berikut penjelasannya. Yang pertama, cuci tangan Anda dengan sabun dan air. Yang kedua, jika suppositoria melunak, masukkan ke dalam kulkas atau letakkan di dalam air dingin selama 30 menit agar mengeras kembali. Yang ketiga, buka kemasan suppositoria. Yang keempat, jika tersedia, gunakanlah sarung tangan ketika membukanya. Yang kelima, lumasi suppositoria dengan menggunakan air agar memudahkan saat menggunakannya nanti. Yang keenam, miringkan tubuh Anda dan tarik kaki kanan Anda setinggi perut dan bagian kaki kiri dengan posisi lurus. Yang ketujuh, angkat pantat dengan tangan kanan agar area rektal atau anus terbuka. Lalu masukkan suppositoria dengan bagiannya runcing terlebih dahulu. Selanjutnya, tahan ujung jari Anda yang digunakan untuk memasukkan suppositoria sampai obat masuk dengan sempurna. Kedelapan, kemudian luruskan kaki Anda dengan posisi terbaring miring selama 5 menit agar suppositoria tidak keluar kembali.
Yang ke-9, cuci tangan Anda menggunakan sabun dan air untuk membersihkan sisa obat yang menempel. Hai, saya Tri Puji Lestari. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara penyimpanan suppositoria. Nah, untuk yang pertama, suppositoria disimpan di lemari pendingin dengan total suhu penyimpanan 2-8 derajat Celcius, tapi bukan di freezer ya. Nah, agar obat tidak melunak atau melembek sehingga obat dapat digunakan dengan baik. Dan untuk yang kedua, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Untuk yang ketiga, hindari dari sinar matahari langsung. Nah, untuk masa kadaluarsa suppositoria sesuai dengan waktu atau tanggal kadaluarsa yang tertera di kemasan obat. Nah, untuk suppositoria yang sudah kadaluarsa tidak boleh disimpan kembali ya. Dia harus dibuang sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, itulah informasi seputar suppositoria yang telah dijelaskan oleh kelompok kami. Sekian.